Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ivana Piagio dengan NPM 20200 15309 dan Safitri Humaira dengan NPM 20200 15341. Di sini kita akan mempresentasikan materi ke-13 yaitu mengenai sholat sunnah. Mohon disimak baik-baik ya saudara dan saudariku. Pembahasan pertama yaitu pengertian sholat. Sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti suatu ibadah yang memiliki tata cara khusus yang dialami dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada sholat wajib dan juga sholat sunnah. Untuk sholat wajib, bagi orang yang melaksanakannya mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa dan juga siksaan. Adapun sholat sunnah, apabila ditinggalkan, maka tidak menyebabkan berdosa. Namun, bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawwu. Mengutip kitab Sholatul Mu'min oleh Said bin Ali bin Waf bin Al-Qattani, tatawwu artinya tambahan, kelebihan, atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela. Selanjutnya membahas mengenai kedudukan dan keistimewaan sholat sunnah. Sholat sunnah ini merupakan ibadah yang penting yang menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sunnah juga dapat dilakukan untuk meraih pahala sekaligus membantu untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib. Jadi di antara fungsi dan kedudukan sholat pada sholat sunnah ini ialah sebagai penambal kekurangan pahala pada sholat wajib. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Tuhan kami berkata kepada para malaikatnya, Allah yang maha tahu, periksalah sholat hambaku apakah dia telah menyempurnakan sholatnya atau ada yang kurang. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat sholatnya sempurna. Jika ada kekurangan dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, periksalah apakah hambaku pernah mengerjakan sholat sunnah. Bila dia pernah mengerjakan sholat sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, sempurnakanlah sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian amal-amal lainnya juga akan diperlakukan demikian. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah sholat sunnah. Yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Kedua, cerminan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah. Keempat, dibukakan pintu rizki. Kelima, menghapus dosa-dosa. 6, menambah keberkahan hidup. 7, jiwa menjadi tenang dan tentram. Selanjutnya kita akan membahas tata cara dan macam-macam sholat sunnah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama dilaksanakan secara berjamaah, yaitu ada sholat Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, gerhana matahari atau kusuf, dan gerhana bulan atau khusyuf. Lalu yang kedua dilaksanakan berjamaah atau munfarid, ada tarawih, witir, duha, tahajud, dan juga tasbih. Yang ketiga dilaksanakan secara munfarid, yaitu ada sholat rawatib, istikharah, tahiyat masjid, hajat, sunnah fajar, syuruk, awabin, dan juga taubat. Yang pertama di sini ada sholat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu ada Idul Adha dan juga Idul Fitri. Sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sholat Idul Adha atau sering disebut Idul Kurban adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Sedangkan sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri adalah sunnah muakkad yang mana sangat dianjurkan. Di sini ada tata cara dan pelaksanaan sholatnya yang hampir sama, yang membedakan adalah niatnya saja. Niatnya di sini sudah tercantum niat sholat Idul Adha dan juga niat sholat Idul Fitri. Lalu pelaksanaannya, yang pertama awali dengan membaca niat dalam hati, kedua pada rakaat pertama melakukan takbir 7 kali, dan pada rakaat kedua
melakukan takbir sebanyak 5 kali, lalu dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan membaca satu surat dalam Al-Quran. Ketiga, dilanjut seperti sholat biasa dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan juga salam. Yang keempat, dilanjutkan dengan khotbah. Selanjutnya, sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan. Pada saat kemarau panjang, sholat istisqa sangat penting dilakukan sebagai sarana untuk merenungi apa yang selama ini kalian lakukan terhadap alam pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya hendaknya didahului dengan puasa selama 4 hari berturut-turut untuk menyucikan hati kita. Kemudian menuju ke tanah lapang dengan mengucapkan istighfar dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya membaca niat, lalu pelaksanaannya seperti sholat pada umumnya. Yang ketiga diakhiri dengan salam dan dilanjutkan dengan khotbah. Khotbah yang pertama diawali membaca istighfar 9 kali dan khotbah kedua diawali membaca istighfar sebanyak 7 kali. Yang mana niatnya sudah saya cantumkan di PPT ini. Gerhana matahari atau kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad. Sholat kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula. Di sini saya sudah cantumkan niat dan juga tata cara pelaksanaannya, yang pastinya kita akan membaca niat, lalu dilanjut dengan sholat seperti biasa dan diakhiri dengan salam, kemudian khatib menyampaikan khotbah terkait dengan gerhana matahari. Gerhana bulan atau sholat khusyuf. Sholat khusyuf adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan, yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, yang mana pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan sholat kusuf, yaitu gerhana matahari. Yang membedakannya hanyalah niat. Niatnya sudah saya cantumkan di dalam PPT ini. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua pada sholat yang dapat dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Pertama, ada tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu subuh. Jumlah sholat rakaat tarawih ini beragam. Kalian dapat melaksanakan sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, ataupun 36 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat pada umumnya, namun berbeda pada niatnya. Niatnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada witir. Sholat witir adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan yang paling banyak 11 rakaat. Pelaksanaannya seperti sholat pada umumnya dengan membaca niat bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan minal witir rakaataini lillahi ta'ala atau usolli sunnata rakaata witir lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari, mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, atau waktu saat dimana matahari berada tepat di atas kepala. Jumlah bilangan sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Salah satu fungsi sholat duha adalah untuk membuka pintu rezeki. Dengan niat, usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat duha yaitu membaca niat, seperti yang sudah tadi disebutkan, sholat seperti biasa dan dianjurkan membaca surah Asy-Syams dan Ad-Duha. Diakhiri salam, lalu doa dan berzikir. Setelah sholat duha, disunahkan untuk membaca surah Al-Waqiah atau Ar-Rahman. Lalu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Adapun waktu yang paling utama adalah 2/3 malam. Sholat ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkad dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaannya sama seperti sholat pada umumnya dengan membaca niat
usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Keutamaan sholat tahajud yaitu ibadah yang paling utama sesudah sholat fardu, mendapat pencerahan rohani, kebersihan hati dan kesucian rasa, memperoleh kebeningan dan kejernihan akal, dijauhkan dari penyakit jasmani dan rohani, dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih dapat dilaksanakan pada malam atau siang hari. Cara melaksanakan sholat tasbih pada malam hari adalah sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam, sedangkan pelaksanaan pada siang hari memiliki jumlah 4 rakaat dengan sekali salam. Pelaksanaannya dengan membaca niat usolli sunnatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya, kita masuk pada poin ketiga, sholat yang dilaksanakan secara munfarid. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Dikatakan mengiringi karena pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan mengikuti ketentuan. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini ada 2, yaitu sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dan sunnah ghairu muakkad yang cukup dianjurkan. Niat sholat rawatib ini yaitu usolli sunnatan qobliyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Lalu salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan yang paling baik di antara 2 atau lebih. Waktu pelaksanaannya dapat dilakukan malam hari sebagaimana salat tahajud. Pelaksanaannya dengan membaca niat usolli sunnatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Lalu melakukan takbiratul ihram, dianjurkan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas, lalu dilanjutkan salat seperti biasa dan dianjurkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Tahiyat masjid. Salat sunnah yang dilaksanakan sesaat setelah masuk masjid untuk menghormatinya. Apabila melaksanakannya, kalian sudah termasuk melakukan salah satu adab dalam memasuki masjid. Adab memasuki masjid antara lain mendahulukan kaki kanan seraya berdoa, kemudian sebelum duduk hendaklah salat sunnah 2 rakaat. Niatnya yaitu usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya salat hajat. Salat hajat dapat dilakukan sebanyak 2-12 rakaat dengan 1 kali salam dalam setiap 2 rakaat. Salat hajat dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir. Waktu yang diharamkan untuk menunaikan salat hajat adalah selepas salat subuh sampai matahari terbit dan setelah salat asar sampai matahari terbenam. Adapun niat salat hajat yaitu usolli sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat sunnah fajar dan syuruk. Yang pertama, sholat sunnah fajar adalah sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Dapat dikatakan sebagai sunnah qobliyah subuh, namun berbeda niatnya. Adapun niatnya yaitu usolli sunnatan subhi rakaataini lillahi ta'ala. Lalu sholat syuruk dapat disebut juga sholat isyraq. Merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbit sekitar 1 tombak. Waktu sholat isyraq berakhir hingga jelasnya waktu siang. Adapun niatnya yaitu usolli sunnatan isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya salat awabin. Secara harfiah, kata awabin berarti kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Sedangkan yang dimaksud salat awabin adalah setiap salat sunnah yang dijalankan di antara waktu maghrib dan isya. Makna ini didasarkan pada hadis dari Muhammad bin Al-Munkadir bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat apapun yang dikerjakan antara waktu maghrib dan isya disebut sebagai salat awabin. Pelaksanaannya yaitu membaca niat dengan niat usolli sunnatan awabina rakaataini lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dengan membaca surah pendek yaitu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Lalu salat seperti biasa dan pada rakaat kedua bebas membaca surah pendek apa saja. Disarankan juga membaca surah Al-Kafirun dan setelah salam lanjutkan salat hingga 6 rakaat lalu membaca doa setelah salat awabin. Yang terakhir ada salat taubat. Bagi siapapun yang hendak melakukan doa sholat taubat, harus muncul dari dalam hati dan penuh niat. Pastikan bahwa niat sholat taubat harus menghadirkan keinginan untuk bersungguh-sungguh menyesali dosa-dosa mereka.
Adapun pelaksanaannya yaitu membaca niat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat seperti biasa dan membaca doa setelah sholat taubat. Lalu dianjurkan membaca sayyidul istighfar. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kami pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin tanya, silakan dicantumkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.